Membahas Tupolev 16 tidak lepas dari banyak cerita menarik dari Auri pada masa itu. Dari majalah angkasa, Tupolev 16 pernah menunjukkan kemampuannya pada pertengahan tahun 1963 atau ketika masa operasi Dwi Kora. Tupolev 16 pernah menembus jantung benua Australia tanpa terdeteksi radar. Ketika itu, Auri mengerahkan 3 Tupolev 16 versi bomber untuk menyebarkan pamflet di daerah musuh. 2 pesawat pertama terbang ke Sarawak, serta Sandakan dan Kinabalu yang masuk wilayah Malaysia. Sedangkan 1 pesawat lainnya diterbangkan ke Australia yang dipiloti Komodor Udara Suwondo. Ia terbang membawa peralatan militer berupa parasut, alat komunikasi, dan makanan kaleng. Suwondo bersama tunggangannya menyiapkan skenario untuk menurunkan barang-barang di Alice Springs yang berada tepat di tengah benua Australia. Skenario ini untuk menunjukkan bahwa Auri mampu mencapai jantung benua Australia. Menjelang pelaksanaan misi tersebut, semua kru dikumpulkan di Wing 003 Lanut Iswahyudi Madiun sekitar pukul 23 WIB untuk briefing sebentar. Pada pukul 1 WIB, pesawat pengebom terbang di langit Madiun menuju Australia. Dalam penerbangannya, Tu-16 yang dipiloti Suwondo terbang rendah untuk menghindari over the horizon radar system. Radar ini mampu memantau seluruh kawasan Asia Pasifik. Pesawat pun sukses menembus Australia dan mendrop barang bawaannya. Skenario berjalan lancar tanpa ada hambatan. Pesawat pencegat F-86 Sabre pun tak terlihat aktivitasnya. Begitupun rudal anti pesawat Bloodhound Australia yang ditakuti juga tertidur lelap. Pesawat kembali ke Madiun pada pukul 8 WIB. Hari yang sama dalam penerbangan dari Madiun menuju Australia. Sementara misi di Sandakan, Tu-16 berangkat dari Lanut Iswahyudi pukul 12 WIB. 1 jam sebelum keberangkatan Tu-16 ke Australia, pesawat ini menuju Sandakan dengan membumbung hingga 11.000 meter dan sampai ke daerah misi menjelang azan subuh. Saat itu lampu-lampu rumah penduduk setempat masih menyala. Pesawat turun terus sampai ketinggian 400 meter. Persis di atas target, ruang bom atau bomb bay dibuka untuk menurunkan pamflet. Pamflet pun berhamburan keluar, disedot angin yang berhembus kencang. Usai itu, 1 sorti, pesawat berputar dan kembali ke lokasi semula. Sekembalinya ke lokasi, lampu-lampu rumah penduduk yang sebelumnya menyala seketika gelap gulita. Rupanya penduduk setempat telah diajari Inggris untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan udara. Pesawat pun kembali ke pangkalan pukul 8.30 pagi WIB.